Saudara dan saudari, umat sekalian yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam penelusuran saya, penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara atau tuli dan gagap dalam Injil tadi dibawa kepada Yesus karena satu hal inti, bahwa sudah sekian lama ia diolok-olok oleh orang di sekitar lantaran keterbatasan fisik yang dialaminya, kekurangan pada fungsi organ telinga, kekurangan pada fungsi organ lidahnya. Olokan-olokan itu terjadi karena orang di sekitar menilai bahwa keadaan disabilitas yang dialaminya adalah sebuah kutukan Tuhan, adalah akibat dosa-dosa orang tuanya. Olokan-olokan itu biasa kita sebut stigma sosial. Keluarganya rindu, ia sendiri rindu. Stigma sosial itu segera berakhir. Perendahan martabat dan peremehan orang lain terhadap pribadinya lekas selesai. Mereka rindu segera ada perubahan pada keadaan disabilitas penyandang tunarungu dan tunawicara itu. Saat itu, saudara-saudari sekalian, Yesus sedang gencar-gencarnya berjalan dari kampung ke kampung untuk berbicara tentang kasih dan keselamatan. Di mana-mana Yesus mengadakan mujizat, di mana-mana Yesus mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan, di mana-mana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, membela hak-hak orang miskin, mengkritik, mengoreksi para penguasa yang lalim dan korup, dan lain-lain. Saat itu, Yesus sedang populer melakukan perbuatan-perbuatan besar atau biasa kita sebut dunamis. Perbuatan-perbuatan besar yang masyarakat belum pernah saksikan pada waktu-waktu sebelumnya. Karena itu, mereka membawa orang disabilitas itu kepada Yesus. Selain karena Yesus peduli pada keadaan orang-orang kecil, orang-orang yang memiliki kekurangan, tetapi juga karena mereka yakin bahwa Yesus dengan penuh kuasa mampu melakukan daya ubah terhadap kesulitan apapun atau keadaan sulit apapun pada siapapun yang percaya kepadanya. Dan apa yang mereka rindukan itu terwujud sebagaimana kita dengar tadi dalam Injil. Telinga penyandang disabilitas tunarungu tersebut bisa berfungsi dengan baik, bisa mendengar. Lidah penyandang disabilitas tunawicara itu bisa berfungsi dengan baik, ya bisa berbicara. Saudara-saudari umat sekalian yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita semua di sini mungkin tidak ada yang mengalami disabilitas tunarungu atau tunawicara, atau mungkin juga ada di dalam rumah-rumah kita atau keluarga kita, kenalan kita, tetangga kita, atau rekan kerja kita. Kita yang tidak mengalami disabilitas, telinga kita berfungsi dengan baik. Organ-organ lain pada tubuh kita juga berfungsi dengan baik. Tangan, kaki, mata, dan lain-lain. Dan terhadap baiknya fungsi dari organ-organ ini pada tubuh kita, seharusnya kita bersyukur. Namun, boleh jadi saudara-saudari sekalian, organ-organ itu hanya berfungsi baik secara fisik, tetapi secara moral, organ-organ itu kurang berfungsi dengan baik. Telinga misalnya berfungsi baik secara fisik, tetapi secara moral kurang berfungsi baik. Telinga kita mungkin lebih banyak kita pakai untuk mendengar gosip-gosip yang tidak perlu. Lebih banyak betah mendengar cerita-cerita keburukan orang lain. Mungkin telinga kita lebih sensitif menguping kabar-kabar jelek tentang siapapun. Dan kita sendiri
bisa tambahkan seturut pengalaman kita masing-masing, seturut permenungan kita masing-masing. Salah satunya, misalnya, telinga kita kurang kita pakai untuk mendengar atau untuk mendengarkan. Demikian juga lidah, saudara-saudari sekalian, misalnya, berfungsi dengan baik secara fisik, tetapi secara moral kurang berfungsi dengan baik. Lidah kita mungkin kita pakai untuk berkata kasar. Lidah kita mungkin kita pakai untuk mengumpat, menipu, mengeluarkan janji-janji palsu, mengelabui, dan lain-lain. Atau juga kita diam di hadapan ketidakbenaran, tidak berani mengungkapkan kebenaran. Kita belum berbicara tentang organ-organ lain tentunya, saudara-saudari sekalian, kaki, mata, tangan, dan lain-lain. Dan kita bisa tambahkan sendiri seturut pengalaman kita masing-masing. Jadi kita pun tahu bahwa kekurangan fungsi organ tubuh bukan hanya dialami oleh para penyandang disabilitas, bukan hanya dialami oleh seperti orang dalam Injil tadi, melainkan terutama dialami juga oleh kita. Karena itu, sebagaimana penyandang tunarungu dan tunawicara itu datang kepada Yesus dan merindukan perubahan terhadap keterbatasan fisiknya, marilah kita juga merindukan pembaruan dari Tuhan Yesus. Dan kita lekas datang kepada Tuhan Yesus agar kita juga mengalami perubahan moral ke arah yang baik terkait fungsi-fungsi moral organ-organ tubuh kita. Dan kita yakin, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan Efata kepada penyandang disabilitas itu, kiranya Tuhan Yesus juga menyerukan Efata buat pembaruan diri kita. Dan inilah waktunya pembaruan itu. Salah satunya pada bulan Kitab Suci Nasional ini, September 2021. Marilah kita bukan hanya membaca dan merenungkan kitab suci atau isi kitab suci, melainkan juga terutama mengamalkannya dalam kehidupan harian kita. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Semoga Tuhan Yesus melakukan hal yang sama untuk pembaruan diri kita.